الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، لا نزال في باب الإصلاح بين الناس، حيث أورد رحمه الله تعالى بعض الآيات في هذا الباب، وأورد بعض الأحاديث، ووصلنا في هذا الباب إلى الحديث الثالث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب؟ متفق عليه. هذا حديث عظيم في باب الإصلاح بين الناس. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوت خصومة عند بابه عالية، وأصوات الخصمين مرتفعة، وكان أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء، أي يطلب منه أن يضع عنه بعض دينه، ويسترفقه يطلب منه الرفق، يقول: أرفق بي وهون علي وخفف علي، لا أحتمل ذلك، ونحو ذلك من الكلام. يستوضع يطلب منه أن يضع عليه بعض الدين، ويسترفق يعني يطلب منه أن يترفق به. وكان الآخر يقول: والله لا أفعل، يحلف بالله ألا يفعل ذلك. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلحا بينهما عليه الصلاة والسلام، فقال: أين المتألي على الله؟ ومعنى المتألي الحالف لا يفعل معروف، يعني أين هذا الذي يحلف أن لا يفعل معروف؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. وأدرك أيضا ما حصل منه، فقال: فله أي ذلك أحب؟ يعني أنه تنازل وقبل وترك الأمر للآخر ماذا يريد وأي شيء يحب. قال: فله أي ذلك أحب. وهذا فيه ثمرة الإصلاح بين الناس، كيف أنه يعالج الخصومة التي تكون ويقرب وجهات النظر. وأيضا من كان أحد الخصمين متشددا قاسيا يهون ويتلطف معه حتى تهدأ الأمور وتتحقق المصالح. فالشاهد أن الحديث فيه فائدة في عظم أثر وبركة الإصلاح بين الناس، وأن المصلح بين الناس يتحقق على إصلاحه بينهم الخير العميم والفضل الكبير. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga Allah SWT memberikan salawat dan salam kepada beliau dan keluarga beliau serta para sahabat beliau semuanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, masih kita pada bab al-islah bainan nas, yaitu mendamaikan di antara manusia. Dan Al-Imam An-Nawawi telah menyebutkan beberapa ayat dan juga beberapa hadis di dalam bab ini, sampai kita kepada hadis yang ketiga, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW mendengar suara orang yang sedang bertengkar di depan pintu rumah beliau, di mana suara keduanya ini meninggi.
tiba-tiba salah satu dari keduanya meminta dari yang lain untuk meringankan hutangnya, untuk menggugurkan sebagian hutangnya, dan juga meminta keringanan darinya. Maka salah satunya mengatakan, demi Allah, aku tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Maka Rasulullah SAW keluar menemui keduanya, seraya berkata, di manakah orang yang telah bersumpah atas nama Allah, bahwasanya dia tidak akan melakukan kebaikan? Maka laki-laki tersebut berkata, aku wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, baginya apa yang dia inginkan. Muttafaqun alaih. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini adalah hadis yang sangat agung di dalam bab al-islah, di dalam bab mendamaikan di antara manusia. Di dalamnya ada kisah bahwasanya Nabi SAW mendengar suara orang yang saling bertengkar di depan rumah beliau, dan keadaannya mereka saling mengeraskan suara. Tiba-tiba salah satu dari keduanya meminta kepada pihak yang lain untuk digugurkan, dimaafkan sebagian hutangnya, dan juga meminta diringankan. Yastarfiquhu, maksudnya adalah meminta keringanan darinya. Misalnya dia mengatakan, tolong ringankan hutang saya, maafkan sebagiannya. Maka ini maksudnya adalah maksud dari kalimat yastarfiquhu. Kemudian Rasulullah SAW ketika mendengar suara orang yang bertengkar ini, beliau pun keluar dari rumah beliau, ingin mengadakan islah, mengadakan perdamaian di antara keduanya. Maka beliau mengatakan, di manakah orang yang telah bersumpah? Ya, tadi salah satunya menjawab bahwasanya dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut, tidak akan memberikan keringanan hutang. Maka Rasulullah SAW pun keluar untuk mengadakan perdamaian di antara keduanya. Beliau berkata, di manakah orang yang telah bersumpah atas nama Allah bahwasanya dia tidak akan melakukan kebaikan, tidak akan melakukan khair, tidak akan melakukan ma'ruf. Ya, karena tadi salah satunya mengatakan, demi Allah saya tidak akan melakukannya, yaitu tidak akan melakukan kebaikan kepada saudaranya dengan bersumpah atas nama Allah. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapakah yang telah bersumpah atas nama Allah untuk tidak melaksanakan kebaikan? Maka laki-laki ini mengatakan, saya ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, baginya lah, yaitu bagi saudaranya, apa yang dia inginkan. Maksudnya adalah diberi pilihan, yaitu diberi keringanan dari sebagian hutangnya, atau ditunda, diberikan kesempatan untuk menunaikan hutangnya. Oleh karena itu di dalam hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah keutamaan orang yang mengislah, yang mendamaikan di antara manusia, bahwasanya ini adalah perbuatan yang mubarak, perbuatan yang penuh dengan berkah. Ya, bahwasanya orang yang mendamaikan di antara manusia maka akan terwujud dengan apa yang dia lakukan kebaikan yang banyak. Ya, dan di sini pula hendaknya orang yang melakukan islah di antara manusia berusaha untuk menenangkan terlebih dahulu keadaan. Ya, bagaimana dua orang yang saling bertengkar ini ya bisa lebih tenang keadaannya, baru kemudian didamaikan antara keduanya.